Maka kita ibaratnya menyaksikan kolam ikan hiu ya, karena yang bertarung di sana adalah nama-nama besar, orang-orang yang pernah menjabat, kemudian punya elektabilitas tinggi dan punya pengalaman yang sudah cukup panjang. Ridwan Kamil adalah calon terbaik dari koalisi Indonesia Maju ketimbang nama lain-lainnya gitu ya. Soal Yusuf Hamka misalnya sempat mencuat, menurut saya itu kan lebih kepada upaya Golkar di awal untuk iming-iming agar Ridwan Kamil tidak dipaksa Oke, baik. Disebut juga nama Yusuf Hamka yang sempat ditawarkan oleh Golkar. Jadi, Bang Doli, posisinya Yusuf Hamka ini akan bersama RK atau bagaimana? Atau kemudian pilihan itu menjadi hilang gitu? Itu tahap berikutnya gitu ya. Begini, bahwa kita kan dalam menghadapi pilkada ini, kalau bicara tentang satu paket itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama, saya kira yang paling utama adalah ketika kita harus menetapkan siapa calon kepala daerah yang akan kita usung. Nah, sampai hari ini, walaupun memang ini secara logika saja ya, bahwa ketika Golkar kemudian mengannounce kita mendukung mencalonkan saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka kan secara otomatis satu tiket yang dimiliki oleh Ridwan Kamil yang tadinya 2 ya di Jawa Barat dan Jakarta, kan tinggal yang valid cuma tinggal 1 di Jakarta. Nah, tetapi sampai sekarang kita memang belum mengumumkan secara resmi seperti kita mengumumkannya di Jawa Barat kemarin ya. Kenapa? Karena kami masih ada satu kali pertemuan final lah yang lebih tinggi itu antara ketua-ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan kemungkinan bersama dengan partai-partai politik yang ingin membangun kerjasama kami di Jakarta. Nah, nanti baru setelah kita menetapkan secara resmi, masuklah pada pembicaraan di antara partai-partai politik pengusung ini membicarakan siapa yang akan menjadi calon pasangan dari saudara Ridwan Kamil. Nah, itu tahapan-tahapannya. Jadi untuk menuju ke sana, semua opsi juga masih terbuka. Makanya saya sampaikan beberapa kali kita sama-sama dengan saudara Ariza Patria ini, mungkin dalam sisa sebulan 2 bulan terakhir sejak yang lalu itu saya mengatakan ya kita buka opsi saja, silakan misalnya partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu mengajukan nama-nama baru supaya kita lebih banyak punya alternatif untuk melakukan exercise dan simulasi ya. Makanya muncul nama Pak Kaisang dari PSI. Saya menyebutkan waktu itu saudara Ariza juga sebetulnya pantas untuk di endorse untuk kemudian dicermati oleh publik ya. Kita termasuk survei karena beliau pernah jadi wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, ada nama Zita dari PAN dan segala macam. Termasuk kami waktu itu mengajukan nama Baba Halun, Yusuf Hamka. Nah, jadi nama-nama itu tentu nanti akan juga mungkin saja bisa dibicarakan pada tahap kita semua sudah selesai siapa fix semua partai politik pengusung meresmikan nama Ridwan Kamil, komposisi partai politik pengusungnya apa, baru kita masuk ke soal pasangan wakilnya. Baik, kita kemudian kemungkinan besar akan ya bertemu dengan Anies Baswedan dari PKS nih yang sudah bahkan satu paketan gitu ya, udah bahkan ada tagline-nya aman gitu sama Anies Sohibul Iman. Ini bagaimana melihat makin terang siapa yang akan melawan Anies nanti di Jakarta, Kang Pipin? Ya, tentu saya kira warga Jakarta berhak untuk mendapatkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terbaik yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi kemudian Kang Emil misalnya datang ke Jakarta, kami menghormati pilihan itu. Jadi kalau memang itu menjadi keputusan, tentu saya kira prestasi Kang Emil di Jawa Barat misalnya dibawa ke Jakarta, silakan. Dan tentu kami berharap saat ini PKS memang masih mengikhtiarkan ya supaya tiket Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Makanya kami dari awal ya Presiden PKS silaturahim ke Nasdem, silaturahim ke PKB untuk memastikan aman ini bisa berlayar. Dan kami berharap kemarin dari yang dulu Koalisi Perubahan bisa solid. Tetapi kami rasional bahwa pilkada punya motif relaksasi politik. Bahwa kita ingin bahwa ke depan misalnya kita mengusung Mas Anies, tetapi ketika ada terkendala tentu PKS nggak mau ke depan seperti yang dulu-dulu politik sudden death. Jadi politik di akhir ketika
kita tidak punya pilihan sehingga Jadi ngikut aja. kita dipaksa untuk ikut mengambil keputusan yang lain. Bagi kami saat ini ada momen bagi PKS, makanya ketika kami bersyukur ya banyak dari partai-partai mengajak PKS untuk bergabung dan menawarkan tokoh-tokoh PKS untuk menjadi calonnya. Ketika misalnya nanti akhirnya misalnya kita sudah memberikan tenggang waktu ya, ketika kami berikhtiar untuk mencarikan kursi kepada Mas Anies, kemudian kami lihat apakah tenggang waktunya masih memungkinkan atau tidak, kita berikan deadline. Kalau misalnya dari tenggang waktu tidak memungkinkan, maka kami harus punya opsi yang lain. Nah ini opsi-opsi yang lain ini yang tentu Opsi akan lain kita ini partai bicarakan. politiknya atau kandidatnya? Kang Saya Pipin? kira bisa dua-duanya, kita akan lihat ke depan. Jadi kalau misalnya kan tidak bisa harga mati begitu ya untuk harus A, si B dan sebagainya. Bagi kami siapa tokoh terbaik yang bisa berlayar dan berpotensi menang ke depan. Oke. Dan tentu kami berharap karena sebagai pemenang pemilu kita berharap bahwa memang ada kader PKS yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernurnya. Itu Tapi yang berarti tentu. situasinya sudah sesuai dengan keinginan PKS dong hari ini ya kan? Betul, Anies tetapi kan pasangan dengan Soebul Iman. tetapi tiketnya belum mencukupi. Ketika PKS Nasdem kan sudah cukup kan? kalau misalnya SK-nya sudah keluar saat ini, maka sebetulnya bisa saja terjadi. Jadi, tetapi sampai saat ini koalisi ini tidak bisa dibangun oleh lisan. Jadi memang harus secara tertulis dan sebetulnya SK-SK surat keputusan calon kepala daerah ini sudah dikeluarkan oleh berbagai partai politik. Oke. Nah, jadi kami sebetulnya menawarkan, ayo dari saat ini gitu. Kami tidak mau nanti di peta kompli akhirnya nggak jadi gitu dari Masih kader berarti PKS ada dan- kemungkinan itu nih? Ya semua itu terjadi, mungkin terjadi dan Oke. saya mengkhawatirkan mudah-mudahan ini tidak terjadi bahwa ke depan ada lawan kota kosong dan sebagainya. Oke. Ini yang tidak sehat bagi demokrasi Oke. kita. Ya yang kita ikhtiarkan adalah bagaimana warga Jakarta berhak mendapatkan calon yang terbaik. Itu sebetulnya konsep dari PKS itu. Oke. Dan tentu kami bersyukur komunikasi saat ini dengan cair karena silaturahim kebangsaan yang selalu dikedepankan oleh Presiden PKS ini Baik. ditanggapi secara positif oleh baik Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB dan sebagainya. Oke. Tinggal komitmen pada tataran apakah memang SK itu akan dikeluarkan atau tidak. Administratifnya lah sebagai Betul. pengikat gitu Karena ya? bagaimanapun itu Oke. menjadi dasar kita bisa maju atau tidak di pilkada nanti. Oke, PDIP sendiri gimana nih Mas Seno? Iya kan, kalau kita lihat survei ada nama Ahok yang berada di peringkat kedua. Ya. Tapi dengar-dengar nih ngobrol-ngobrol juga dengan teman PDIP, sepertinya akan membulat suaranya PDIP mendukung Anies Baswedan. Gimana Mas Seno? Ya, jadi kalau bicara tentang pemilu, prinsipnya satu Mbak, kita ini merasa yakin bahwa pemilu itu adalah satu-satunya sarana terbaik Ya. untuk merayakan kedaulatan rakyat. Artinya opsi-opsi yang banyak itu malah menunjukkan ada kedewasaan demokrasi di satu wilayah. Malah menjadi kontraproduktif pada demokrasi substansial kalau kemudian hanya memunculkan satu pasangan calon, satu nama saja. Oleh karena itu di Jakarta, di provinsi sekelas Jakarta, saya rasa akan menjadi sangat lebih menarik kalau itu ada kontestasi yang terjadi. Kita menghargai apapun langkah partai politik lain. Ya. Tetapi kan masa-masa saat ini hingga ke nanti penetapan di KPU pendaftaran, Ya. itu kan masa CLBK, masa PDKT, masa pendekatan semuanya bisa terjadi. Jadi apapun yang sekarang kita bicarakan sebelum nanti menjadi rekomendasi resmi yang dibawa ke KPU, Ya. tentu ini janur kuningnya belum melengkung, Ya. apalagi janur merahnya. Nah, sebagai partai politik yang berasas kaderisasi, kita punya list nama-nama kader yang cukup baik di Jakarta. Artinya secara elektoral ini nempel terus nih. Ada nama Pak Ahok yang muncul. Ya. Padahal Pak Ahok ini juga kalau bicara sebagai kader, ini sebagai politisi beliau ini vakum ngomong politik cukup lama loh. Karena bertugas sebagai komisaris di Pertamina. Tetapi namanya muncul sebentar di Pilpres langsung ternyata elektabilitas tinggi. Artinya apa? PD Perjuangan punya basis suara elektoral yang cukup baik di Jakarta. Ya. Kami punya basis yang cukup banyak mengakar. Dan itu kemudian kami hargai dengan mempertimbangkan kader-kader kami. Tapi Oke. tentu kami sambil ngobrol juga dengan kawan-kawan mitra-mitra partai politik yang lain. Oke, belum mengerucut juga ya, apapun bisa terjadi saat pendaftaran dan juga penetapan. Betul. Seperti itu ya. Tapi ini menarik karena hari ini viral bicara soal Kim Plus. Ini yang plusnya ini siapa? Karena tadi sempat Bang Dasko mengatakan 1-2 partai ini akan bergabung. Kemana kan kita sudah bisa membaca sebenarnya Mbak Wiwi ya. Termasuk
kok ada isu melawan kota kosong di Jakarta? Siapa yang membuat skenario itu dan untuk apa? Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.